Sekarang, teman-teman boleh on cam nggak ya? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, selamat pagi dan selamat datang di acara Festival Sharing Kuliah 2021 yang diselenggarakan oleh Happen ID. Jadi dalam rangkaian acara Festival Sharing Kuliah kali ini, kita akan membahas, mengulas, dan mengobrolkan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia perkuliahan atau menuju dengan dunia perkuliahan. Tapi sayangnya materi-materi yang kita bahas kali ini tuh seringkali kurang mendapat perhatian lebih untuk disampaikan di kelas. Padahal materi kita itu berkaitan begitu erat dengan dunia-dunia yang bakal kalian hadapin ke depannya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mengulas tentang hal yang mungkin ini bisa jadi dibilang sebagai suatu kendala atau masalah tersendiri bagi beberapa teman-teman di sini untuk memilih jurusan kuliah nih, yaitu perbedaan pilihan jurusan kuliah antara pilihan kita dan pilihan orang tua kita. Tapi sebelum mulai, aku mau perkenalan dulu. Nama aku Anissa, aku mahasiswi Universitas Paramadina Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini aku sebagai moderator yang bakalan memandu acara pada sesi kali ini hingga selesai nanti. Ya, karena aku sebagai moderator, tentunya bakal ada pemateri yang bakal mengulas lebih dalam tentang topik kita kali ini. Ada kakak yang luar biasa nih, yang cantik dari Universitas Telkom Bandung. Ada Kak Aprilia di sana. Boleh say hi dulu nggak Kak April? Halo semuanya, ya ampun aku malu. Ya, oh ya, jadi di sini kita tuh sistemnya bakal talk show ya. Jadi kita cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja sama Kak April. Nanti kalau misal di tengah kita ngobrol ternyata teman-teman ada yang pengen tanya, teman-teman tuh boleh banget tulis nama dan institusinya di room chat buat nanti aku panggil untuk langsung open mic. Atau kalau misal ada yang mikrofonnya bermasalah tuh juga bisa tulis nama, institusi, dan pertanyaannya langsung buat nanti aku bacain ke Kak April nih. Ya, buat balik deh ke Kak April, gimana nih Kak kabarnya? Baikkah atau? Alhamdulillah baik ya, baik sih karena udah bosen juga ya di rumah aja. Udah berapa lama kita di rumah aja. Semester depan masih online ya kita? Oh iya masih, nggak tahu nih sampai kapan. Udah terima aja lah ya. Oh ya, bedanya kita teman satu jurusan tapi beda kampus ya, sama-sama Iya, ilmu komunikasi. kita saudara beda jauh, ibu gitu lah istilahnya. Oke Kak, jadi tema yang kita angkat nih Kak, kan tentang jurusan kuliah itu pilihan sendiri atau pilihan orang tua sih? Nah, aku pengen nanya dong Kak, sebenarnya kenapa sih Kak April ambil tema ini buat disampaikan ke teman-teman? Ada pengalaman pribadi atau gimana Kak? Kalau dibilang pengalaman pribadi pasti ada ya. Itulah kenapa aku pengen nyampein ini. Karena pengen teman-teman juga belajar dari kisah aku nantinya. Kisah gitu ya. Nanti kita bakalan storytelling. Ada kok, ada sesinya. Dan sebenarnya aku pertamanya maju mundur ya mengambil topik ini. Kenapa? Karena ini kan agak sensitif ya konteksnya ya. Cuma setelah dipikir-pikir kayaknya butuh karena masih banyak loh kasus-kasus seperti ini tuh masih banyak gitu. Bahkan teman-teman terdekat aku tuh pun ternyata masih banyak yang mengalami hal serupa. Jadi semoga nanti apa yang aku sampaikan bisa membantu teman-teman yang kiranya punya masalah serupa. Iya. Ya, semoga ya Kak, semoga setelah sesi kali ini tuh teman-teman bisa nemuin solusinya kalau ada yang dapat masalah yang sama. Iya, semoga. Ya, terus nih Kak, kan Kak April tuh tadi punya pengalaman pribadi tuh. Itu sebenarnya apa sih Kak penyebab dari perbedaan ini loh? Mungkin kan kita, ya aku pengen ini, tapi orang tua kamu lebih baik ini. Tapi secara umum penyebab utama dari perbedaan pilihan jurusan tuh apa sih Kak? Gini deh, orang tua tuh pasti pengen anaknya tuh sukses gitu, pengen masa depannya tuh cerah, cemerlang gitu, udah jelas lah ya. Cuma kadang ada perbedaan ekspektasi antara orang tua dan kita gitu. Jadi misalnya nggak
nggak semua orang kayak gini, cuma masih kebanyakan masyarakat tuh berpendapat kayak misalnya udah jadi dokter aja atau enggak jadi PNS aja, jadi guru aja. Kenapa? Karena straight gitu. Kita misalnya jadi dokter ya, kuliah jadi dokter ya, lulus jadi dokter gitu. Kita jadi guru, kuliah lulus jadi guru. Sedangkan kalau misalnya kayak misalnya kita ambil contoh jurusan kita ilmu komunikasi. Ketika orang dengar kuliah jurusan ilmu komunikasi mau jadi apa? Apalagi kalau dengar kata-kata marketing gitu kan, hah mau jadi sales ya? Pasti kayak gitu kan? Iya makanya. Padahal kan kita kalau misalnya pun kita kuliah jurusan komunikasi gitu ya, itu ada PR, kita bisa jadi PR, kita bisa jadi marketing dari suatu perusahaan, atau kita bahkan bisa bikin usaha sendiri. Itu kan banyak kan. Sebenarnya banyak, profesi itu banyak, cuma masih ekspektasinya tuh masih kurang gitu masyarakat. Jadi mungkin menurut aku sih ya penyebabnya itu. Sebenarnya perbedaan pandangan antara pemikiran yang mungkin orang tua dulu menganggap bahwa yang jelas-jelas aja, tapi sekarang padahal udah berkembang lebih luas ya untuk semua jurusan ya Kak. Iya benar banget. Oke, nah kalau misal untuk kan udah nih, misal ada dikatakan konflik-konflik dikit antara anak sama orang tua, itu kan pasti berefek tuh ya. Sebenarnya gimana sih efek ya, terutama buat teman-teman yang ada di pilihan jurusannya beda itu, ngefek apa perbedaan pilihan jurusan antara orang tua sama teman-teman? Kalau efek ya itu berbeda di setiap individunya gitu. Tergantung kita yang ngalaminnya tuh nanggepinnya gimana. Nah mungkin di sini aku pengen cerita agak panjangan dikit ya. Jadi waktu itu orang tua aku tuh pengen aku kuliah jurusan kedokteran. Karena dulu pas masih kecil itu aku pengen jadi dokter ya. Nah, ya namanya anak kecil kan ya, aku pengen jadi dokter gitu. Apalagi kakak aku tuh ada seorang dokter. Jadi dari kecil aku udah nggak terlalu asing lah dengan istilah-istilah medis, ilmu-ilmu yang kayak gitu lah, katanya nggak terlalu asing. Tapi seiring berjalannya waktu itu, lama-lama tuh makin pudar gitu. Apalagi pas SMA. Pas SD tuh masih ya oke lah, masih pengen. Pas SMP masih pengen. Apalagi setiap psikotes kan, kalau zaman sekolah tuh ada psikotes kan, yang nentuin kamu nanti SMA kira-kira IPA apa IPS gitu kan. Nah, setiap itu aku tuh selalu pilihan, hasilnya tuh selalu condong ke IPA. Ya, bisa dibilang 60% IPA, 40% IPS lah gitu. Udah SMA aku IPA, tapi pas SMA justru aku nggak pengen sama sekali jadi dokter karena udah makin mulai berasa akhirnya nggak cocok nih gitu. Kan apalagi kalau IPA tuh waktu itu pelajarannya fisika, kimia, biologi gitu. Oke lah biologi sama matematika, alhamdulillah aku nggak ada kesulitan. Cuma ya yang namanya kimia aku nggak bisa, fisika aku musuhan. Terus ada lintas minat waktu itu aku lintas minat akuntansi. Nah itu pelajaran akuntansi aku selalu tidur. Aku nggak ngerti sama sekali akuntansi. Kak Riza kayaknya akuntansi perpajakan ya. Maaf ya, aku tidur, aku nggak ngerti. Kenapa orang harus akuntansi gitu. Nah, terus habis itu, udah dari situ aku ngerti diri aku. Aku nggak, kayaknya ini kalau aku kayak gini, aku nggak bakalan masuk teknik, itu satu. Yang kedua, aku nggak bakalan ngambil jurusan yang berbau akuntansi atau ekonomi. Sampai akhirnya kelas 11 ketemulah aku nemu kesehatan masyarakat sama ilmu gizi. Aku pengen masuk situ, tapi orang tua masih tetap pengen aku jadi dokter gitu. Jadi dari situ ya berbeda lah gitu istilahnya. Terus apakah aku bilang, cuma aku nggak bilang yang aku pengen kuliah jurusan ini terus gini enggak. Aku kayak ada rasa gimana sih, males lah gitu karena udah pasti kayaknya nih nggak bakalan dipahami gitu kenapa aku pengen ini. Tapi salahnya aku nggak ngasih pengertian gitu, ngerti nggak? Jadi ya udah berlanjut gitu sampai akhirnya waktu itu aku dapat kuota ya bukan undangannya, aku dapat kuota undangan. Aku bilang sekali lagi pengen kuliah jurusan ini, terus tetap bilangnya udah kalian aja jadi dokter. Jurusan kenapa harus ilmu kesehatan masyarakat, kenapa harus ilmu gizi, kalian aja jadi dokter. Nanti setelah jadi dokter itu ngambil spesialis gizi. Padahal kan kita ngerti itu beda kan. Terus ya udahlah, udah dari situ aku pasrah, udah hopeless. Di situ aku belajar ujian juga udah kayak pengen
pengen giat gitu karena aku pengen ngejar ini tapi ngerti gitu aku nggak bisa, aku harus dituntut untuk masuk sini, jadi udah makin males-malesan kan. Ujian SBM terus ujian mandiri ada beberapa, aku sampai lupa ujian mandiri apa aja, sudah tentu tidak lulus gitu kan. Nah terakhir itu aku ujian tertulis Universitas UHAMKA. Nah itu aku ujian tertulis UHAMKA dan di situ aku nanya ke teman-teman aku kayak ini kira-kira lulusin atau enggak ya, soalnya udah posisi udah capek ujian terus gitu kan, terus gagal terus. Dari situ ya anggaplah aku ngecek 7 orang gitu, dari ke-7 orang itu 6 orang tuh bilang gini, udah ikutin aja kata hati lo, kalau misalnya lo emang gak mau gak usah gitu, daripada nanti lo stres gimana malah rugi kan kedokteran apalagi biayanya gitu kan. Wah, nah cuma di antara 6 orang itu 1 orang ini nih malah bikin aku tambah dilema karena di agama Islam ya ada tafsir ayat atau hadis yang intinya gini, apa yang menurut kamu baik belum tentu itu yang baik buat kamu, dan apa yang menurut kamu buruk belum tentu itu buruk buat kamu. Dia malah ngasih gue begituan gitu, jadi kan makin dilema, makin ya terus gue harus apa gitu ya kan, akhirnya pasrah aja gitu. Udah pas UHAMKA, pas ujian tertulis pasrah, ngerjain sebisanya. Tapi pas ujian itu aku kayak ngerasa sih di dalam hati kayak aduh aku bisa nih kalau aku belajar lebih lebih keras lagi tuh aku bisa ngerjain soal itu. Tapi kan ya udah males-malesan kan ya. Terus yang terakhir tuh tes wawancara. Itu sekarang kalau diceritain ini lucu banget, cuma pas kemarin ngerasain tuh kayak sedih banget. Pas tes wawancara tuh aku dapat posisi paling akhir, dapat urutan paling akhir. Aku ke ruang dekan, terus duduk diwawancara sama dekannya. Pertama kali ditanya sama dekan gini, motivasi kamu masuk ke dokteran apa? Dan aku dengan polosnya jawab, disuruh sama orang tua apa. Dan di situ udah dekannya udah nggak nanya apa-apa lagi karena ya udah langsung diceramain, aduh berat kalau kayak gini, kamu gini nih. Dan di situ aku cuma nangis kayak iya pak iya. Ya di akhir tuh dekan bilang gini, ya udah kamu diskusi dulu sama orang tua, coba pulang dari sini kamu bicarakan baik-baik sama orang tua, udah nggak usah nangis. Jadi terlanjur nangis gitu kan, udah nangis itu. Nah akhirnya udah sih sebenarnya stres sih, dibilang stres, cuma yang bikin stres lagi itu adalah menanggung kekecewaan dari orang tuanya itu gitu. Jadi pas mau pengumuman itu aku bilang ke bapakku gini, Pak, kalau misalnya keterima tapi nggak diambil gimana? Terus di situ istilahnya di situ puncaknya lah kayak, loh gimana sih gini. Terus ibu aku datang dan ibu aku tuh masih ngeyakinin karena dikiranya aku tuh capek karena ditolak terus atau kayak udah pasrah, udah hopeless gitu karena nggak terima udah capek gitu. Jadi aku bilang nggak mau karena emang nggak pengen masuk ke dokteran gitu kan, nggak mau. Ya udah akhirnya udah berlalu gitu aja. Terus ya resmi jadi gap year setahun dan awal-awalnya emang berat sih, karena ya itu tadi kekecewaan itu yang bikin berat, cuma makin lama it's okay gitu. Nah masalahnya apakah masalahnya selesai? Sebenarnya kalau untuk masalah itu selesai, tapi ada masalah baru. Kenapa? Di gap year ini aku nggak pengen belajar lagi, aku capek gitu, aku kayak kemarin udah capek belajar buat ujian tapi ujiannya itu kayak bukan ujian yang aku mau gitu. Aku nggak mau dengan dalih 12 tahun udah belajar hal yang sama gitu kan, padahal males aja ya. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar hal yang lain gitu, kayak coba-cobalah belajar bahasa asing gitu. Cuma masalahnya adalah aku udah nggak sama sekali nggak minat untuk masuk kesehatan masyarakat sama sekali. Jadi ibarat kata di situ aku benar-benar kosong, aku nggak tahu tujuan aku mau kemana. Itu benar-benar udah nggak belajar, nggak tahu mau kemana gitu, mau jadi apa. Tapi untungnya waktu itu aku chatan sama teman aku, dia anak perhotelan Telkom, chatan ya biasalah curhat-curhat gitu kan. Terus dia bilang udah Pri lu masuk sini aja, masuk perhotelan bareng gua, enak kok, kita pokoknya gini. Terus
mulai terhasut gitu. Oh iya, kayaknya asik deh perhotelan, pengen di perhotelan gitu. Akhirnya aku daftar waktu itu aku ngambil yang 5 pilihan. Cuma kan yang namanya Telkom teknik semua ya. Jadi yang tiga paling bawah ini aku ngambil teknik. Yang pilihan kedua ini aku ngambil perhotelan. Nah, kenapa aku nggak ngambil di pilihan pertama? Karena masih ingat ekspektasi orang tua tinggi gitu kan. Jadi aku nyari ini yang pertama, yang kira-kira kalau keterima aku it's okay. Tapi kalau misalnya nggak keterima pun, ya aku pasti udah masuk perhotelan kan. Ketemulah ilmu komunikasi. Aku tahu ilmu komunikasi itu detik di saat aku mau daftar gitu. Aku nyari ilmu komunikasi itu apa sih gitu kan. Oh ternyata gini. Oh oke lah, ngambil pilihan pertama. Ternyata rezekinya di situ gitu. Ternyata nggak masuk perhotelan. Dan aku ingat banget pas aku keterima itu, aku bilang ke bapakku gini, Pak masuk ilmu komunikasi Telkom gitu. Dan bapakku bilang kayak gini, ya udah nggak apa-apa, mau kuliah jurusan apa aja tuh nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting ilmunya gitu. Nanti di pekerjaan itu kamu mau kerja apa aja, yang penting ilmunya ada, it's okay gitu. Jadi yang penting ilmunya, bukan jurusannya. Oke, berarti selesai di tahun kedua ya, Kak, Iya. perselisihan itu. Mm-mm. Eh, kalau aku boleh sharing dikit nih ya, aku juga pengalamannya hampir sama Kak April. Iya, aku seneng deh. Aku tuh SMA jurusan IPA kan, dan aku memang pengen banget jadi dokter atau dokter gigi gitu. Mhm. Terus aku ikut semuanya tuh, kalau nggak salah 15 prodi di berbagai kampus, berbagai jalur ujian masuk tuh aku ikutin. Iya. Ternyata nggak ada yang lolos Mm-mm. Terus di 2019. Terus abis itu tuh kan terakhir pengumuman tuh SIMAK UI ya. iya iya. Nah di situ aku nggak lolos. Udahlah, harus mau nggak mau cari swasta dong. Mm-mm. Waktu itu pilihan aku tuh ada dua. Kalau aku mau masuk ke dokteran, aku masuk salah satu kampus di Jakarta, di Trisakti, kalau Mm-mm. kedokteran gigi. Tapi kalau misal enggak, ya tapi waktu itu juga dia udah 2 mengakhir loh, Kak. Jadi Iya, iya. kayak Paham paham. pasti banyak banget yang nyerbu ke sana. Mm-mm. Terus orang tua aku tuh bilang, ya udah kamu boleh coba lagi SBM tahun depan, tapi kamu nggak boleh gap year, asal aja masuk mana. Akhirnya jatuhlah pilihan ke Parmat, mau ambil jurusan apa. Waktu itu orang aku bilang, kamu kan dari IPA, ambil informatika aja. Tapi aku ngerasa nggak pinter fisika gitu loh, Kak. Aku juga nggak pinter Mm-mm. IT. Jadi ya udah deh, Ilkom aja, itu bener-bener aku asal masukin jurusan aja sampai sekarang. Tapi enjoy kan di Ilkom? Awal-awal sih sempat nggak, kayak masih susah buat nerima ya. Tapi habis itu ternyata anak-anaknya lebih asik aja dibanding anak-anak Tapi IPA. ini seru ya. Jujur tuh pas aku di ilmu komunikasi, aku ingat banget ada perasaan kayak gini. Aku keluar dari kelas, terus aku janjian nih pengen makan sama teman-teman, terus di situ tiba-tiba merenung kayak, kok asik gitu ya, kok nggak ada beban gitu, gue kuliah kayak enjoy gitu ya kan, kayak ada rasa-rasa kayak gitu. Ternyata oh di sini ya. Heeh. Terus aku juga kayak apa? Mungkin kalau misal aku masuk ke dokteran dulu tuh aku bakal sibuk banget, isinya cuma mikir kuliah. Tapi sekarang ya aku bisa ikut volunteer, aku bisa belajar bahasa Iya, asing. iya kan asik banget ya ampun. Tapi emang mungkin ya bukan jalannya di situ kali ya, Kak. Bener banget. Ya, Aku jadi inget aku pernah bilang kayak gini pas SMA. Ya namanya anak IPA, hektiknya anak IPA, ngerti kan, kayak iya pusing, banget. aduh kimia tuh apa, fisika tuh apa gitu. Sampai teman-teman aku ada yang lintas jurusan lah, ada yang dia teman sekelas aku tapi ngambil geografi, dia teman sekelas aku tapi ngambil akuntansi. Terus aku mikir kayak gitu, kenapa sih lo anak IPA ngambilnya IPS, kenapa nggak dari dulu aja lo ngambil SMA IPS. Dan sekarang senjata makan tuan itu emang bener-bener ada gitu. Terus sekarang aku jurusannya jurusan humaniora. Iya, aku juga dulu kayak ini ngapain banyak yang lintas jurusan, nyusahin kan UN-nya IPA, SBM-nya Iya IPS. bener. Nih nggak boleh kayak gitu ya, tolong. Oke. Buat teman-teman ada nggak nih, kita udah cerita banyak, kalau yang mau tanya boleh langsung deh tulis namanya atau open mic langsung juga nggak apa-apa, nanti kenalin diri aja ya. Iya. Yuk. Oke, terus tadi kan Kak April udah cerita nih, terus dari kisahnya Kak April tuh, secara keseluruhan nih, menurut Kakak lebih baik ikutin mana sih, pilihan kita atau pilihan orang tua kita sih, Kak? Kalau menurut aku ya
Ya, jelas pilihan kita gitu. Walaupun pilihan kita adalah mengikuti pilihan orang tua. Paham nggak? Ya. Yang penting pilihan kita. Kenapa? Karena ketika kita memilih suatu pilihan gitu, kita pasti harus sudah tahu dong pilihan itu baik buruknya gimana, konsekuensinya gimana. Jadi secara mental kita udah siap gitu. Beda sama misalnya kita dituntut untuk milih ini gini. Jadi kan kayak kita terpaksa gitu, tertuntut gitu. Jadi banyak tekanannya. Dan jadi aku kan tadi bilang ya teman aku ada yang sama kayak aku. Nah, bedanya dia itu keterima di undangan dan dia tuh pilihan satu, pilihan kedua pilihan dia, tapi pilihan ketiga itu pilihan ibunya. Jadi dia mikir nggak dapet gitulah. Taunya ternyata dia dapet di pilihan ketiga yang notabene pilihan ibunya gitu. Nah dia udah kuliah 1 semester, dia ngechat aku dan di situ yang saat aku lagi gap year itu dia ngechat gue stres banget. Kenapa? Karena gue di sini nggak ngerti apa-apa, gue nggak paham apa-apa, tapi teman-teman gue tuh dapetnya teman-teman yang ambis tapi nggak bisa bantu gue gitu, nggak mau bantu gue gitu. Jadi dia pokoknya di situ dia bilang kayak stres banget, gue nggak ngerti gue mau ngapain gitu, nggak paham coding-codingan, programan gitu. Ya udah sabar ya. Soalnya waktu itu tuh enggak, kalau dipikir-pikir dia juga kayak kejebak gitu kan, dia keterima di pilihan ibunya tapi itu undangan gitu, dimana dia nggak bisa nolak karena kalau dia nolak ke blacklist lah itu sekolahnya dia kan. Jadi ya udah aku bilang waktu itu kan masih semester 1 juga ya. Jadi aku bilang ke dia gini, ya udah maunya gimana kalau misalnya emang udah nggak kuat banget tuh keluar aja terus lanjut tahun depan cari jurusan yang emang lu mau. Cuma kalau misalnya lu sekarang kira-kira masih bisa handle ya apa namanya ya berjuang aja gitu sampai akhirnya dapet enaknya di jurusan itu dan masih awet kok sampai sekarang masih ada orangnya. Oh ya, tapi emang kadang gitu nggak sih Kak? Maksudnya orang tua tuh baru mengerti kalau udah ngeliat kita nggak cocok ada di situ gitu loh. By the way, di Parma tuh banyak banget, bisa dibilang banyak banget ya anak-anak yang dia tuh sebelumnya pernah kuliah di kampus lain gitu. Misal tadinya di psikologi, tadinya di ilkom terus pindah psikologi, pokoknya lintas-lintas itu dengan alasan yang nggak cocok sama jurusan sebelumnya. Jadi setelah dia ngerasain kalau entah IP-nya yang jatuh, entah lihat anaknya bener-bener nggak bisa banget di jurusan itu tuh baru orang tua ngerasa, oh ya udah silakan keluar ambil jurusan baru. Iya, kadang kayak gitu ya. Jadi ya nggak boleh ngomong gini sih, tapi emang nunggu kapoknya dulu. Dulu aku. Bener-bener. Cuma ya emang gitu gitu. Ya makanya kita sebagai anak juga harusnya ngasih pengertian sih ya. Kalau emang nggak mau. Jadi bisa dibilang dari kisah aku juga kesalahan aku itu. Aku nggak ngasih pengertian lebih gitu. Kenapa aku nggak mau ini, kenapa ini. Ya kalau dibilang menyesal atau enggak sih. Karena sekarang udah enjoy banget. Gitu. Justru kayak dari pengalaman itu aku nemu sesuatu yang ternyata emang bener-bener aku gitu. Bisa dengan berjalannya waktu bisa lebih memahami sebenarnya apa sih yang aku mau, apa yang cocok buat aku. Ternyata passionnya di ilmu komunikasi gitu kan, yang hahaha pulang. Yang bener-bener kelasnya tuh kadang kan anak-anaknya jarang banget mikirin kuliah nggak sih kayaknya. Kita kayak lagi promosi ilmu komunikasi nggak sih? Iya. Kita sharing aja ya pengalaman kita kuliah di ilmu komunikasi kan emang kayak gitu, kayak masuk hahaha pulang nongkrong, masuk hahaha pulang nongkrong, udah gitu-gitu aja. Tapi ternyata enjoy gitu. Kita emang Nggak beban gitu nggak sih Kak? Sibuknya cuma kalau UTS UAS doang. ya ada yang nanya nih kayaknya. Oke. Eh, aku bacain ya Kak. Oke. Dari Yunita Sriwulandari. Hai Kak, izin bertanya, bagaimana cara menyamakan persepsi antara kita dan orang tua dan meyakinkan mereka kalau jurusan yang kita inginkan atau kita pilih juga tidak menutup jalan kita buat sukses? Gimana nih Kak, cara meyakinkan orang tua tentang pilihan jurusan kita? Cara meyakinkannya ya. Yang pertama misalnya beda pendapat kan, orang tua pengen ini, kamu pengennya ini gitu. Pertama kamu ngasih ya kalau misalnya kamu emang pengen banget jurusan itu, kamu ngasih apa yang yakinin gitu. Kenapa kamu pengen itu gitu. Karena ini gini.
pokoknya ngasih pengertian gitu, karena orang tua kadang memang ada yang belum mengerti gitu. Jadi kasih pengertian. Setelah itu kalau misalnya emang ya udah silahkan gitu, mungkin di situ orang tua memang masih ragu, tapi kamu buktiin kalau emang ini aku enjoy di sini kok, aku bisa sukses di sini gitu, dibuktiin aja gitu. Kayak misalnya contohnya ya, pakai contoh aku aja lagi ya, kalau misalnya aku nggak mau kedokteran gitu misalnya, terus misalnya aku waktu itu jadi ngambil ilmu gizi, walaupun kayak misalnya orang tuh masih kayak kenapa sih harus jadi ilmu gizi gitu, kenapa nggak sekalian jadi dokter aja gitu kan. Tapi aku buktiin nih, jadi ilmu gizi tuh apa namanya beda dari dokter, tapi tetap bisa sukses. Gimana caranya aku buktiin? Aku belajar, kasih nilai IPK aku 3, sekian gitu kan. Ya cuma emang itu perlu satu, yang penting apa, kasih pengertian orang tua, yang kedua buktiin gitu, buktiin apa yang kamu mau itu bisa terwujud gitu, kamu bisa sukses dengan jalan kamu sendiri. Yang penting dukung aja. Ya, kalau dari aku mungkin mau dari pengalaman aku juga kali ya. Jadi waktu walaupun orang tua aku ngebalikin ke aku mau ambil jurusan apa di swasta yang aku pilih, itu aku kayak aku nunjukin IP aku tuh sekian loh, walaupun waktu itu alasan aku milih Ilkom cuma karena ya udah sih cuma setahun. Bayangan aku bakal kayak gitu karena mikir bakal ikut SBM tahun depannya. Terus aku tunjukin aku nggak harus di teknik, aku nggak harus sejalan sama jurusan IPA buat tahun ini, dan aku kasih tunjuk IP aku tuh seberapa waktu itu. Sama kalau belum ini sih ya, kalau misal masih dalam proses untuk milih jurusan, misal masih ada yang SMA nih sekarang dan dia tuh aku pengen ini dan orang tua pengen ini, ya komunikasiin baik-baik, kasih alasan, dengerin dari orang tua juga yang ngasih Kak. Karena kadang orang tua tuh kayak masih belum ngerti, misalnya kamu mau masuk ilmu komunikasi karena apa gitu, emang nanti prospeknya bakalan jadi apa ya, itu kamu yang harus kamu apa namanya kayak ngertiin, kasih pengertian gitu. Kayak ilmu komunikasi tuh ujung-ujungnya nggak bakalan jadi sales gitu loh. Ya kan? Dan kuliahnya juga nggak cuma ngomong-ngomong doang ya, bukan belajar ngomong. Iya, benar. Aku banyak. Jadi apapun itu jurusannya, kasih pengertian kalau jurusan itu tuh prospeknya tuh banyak, profesinya tuh banyak. Profesi tuh ada banyak, nggak cuma sekedar guru, nggak cuma sekedar TNI, Polri, nggak cuma sekedar dokter gitu-gitu. Banyak profesi. Kasih pengertian aja sih yang penting. Ya, karena gimana pun, walaupun sulit, tapi ya komunikasi emang kunci dari segala hal nggak sih, Kak? Ilmu komunikasi ngomongnya komunikasi terus ya. Iya. Kayak yang pertama kali disampaikan dosen waktu masuk kuliah tuh, kenapa sih masuk komunikasi ya? Karena komunikasi adalah kunci dari segala hal. Iya, tapi bener emang komunikasi itu nggak bisa apa ya, klasik sih, alasan klasik sebenarnya. Komunikasi itu emang nggak bisa menyembuhkan berbagai macam permasalahan, tapi emang kuncinya di situ gitu. Karena kan kita komunikasi itu untuk bisa tahu gitu loh, apa sih sebenarnya yang kita tuju gitu. Nah, untuk punya tujuan yang sama, maka ya itu gitu loh. Kita harus bicara, harus diskusi. Walaupun nggak mendapat keuntungan 100% di dua-duanya, paling enggak menemukan titik tengah ya, Kak. Iya, benar. Sampai pokoknya diskusi tuh sampai ketemu, oh ini di sini, kita ketemu di sini gitu. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaan yang masuk dari Ais Rahmawati. Izin bertanya, bagaimana untuk menyesuaikan diri pada lingkungan dunia kampus, khususnya bagi para mahasiswa baru? Enggak. Gimana ya, kalau misalnya menyesuaikan diri, ya sebenarnya seiring berjalannya waktu juga nanti bisa beradaptasi lah ya. Jadi diri sendiri aja, terus ini sih dari pengalaman aku adalah kamu harus punya prinsip yang kuat terhadap diri kamu sendiri gitu. Jadi misalnya nih, kita ngambil contoh yang agak sedikit ini ya. Misalnya kamu punya prinsip, aku entah di kuliah nggak mau ngerokok, enggak, bukan itu sih, maksudnya aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau minum. Ya udah, ntar ketika di kuliah kamu ketemu teman-teman kayak gitu, diajakin kayak gitu, ya jangan mau gitu. Pokoknya punya prinsip dan itu dipegang teguh gitu. Bukan berarti kamu nggak boleh temenan yang sama yang kayak gitu ya. Maksudnya ya it's okay temenan sama yang kayak gitu, cuma ya
kembali lagi ke diri kamu gitu. Terus lebih banyak ini aja sih, berbaur sama yang lain, jangan apa ya, jangan maunya sama dia aja, maunya kalau istilah sekarang tuh maunya sama yang sefrekuensi gitu. Iya. Maunya sama yang sefrekuensi, padahal ya kalau menurut aku sebenarnya it's okay kalau temenan sama yang beda frekuensi gitu. Emang kenapa? Justru kamu kadang butuh temenan sama orang-orang yang beda frekuensi untuk ngelihat pandangan-pandangan orang dari sudut pandang lain gitu loh. Jadi temenan sama siapa aja it's okay gitu. Yang penting kamunya bisa menyesuaikan diri sama mereka gitu. Misalnya kamu ngerti gitu. Kalau di sini tuh kamu harus kayak gimana, kalau di sini kamu harus kayak gimana gitu. Tapi tetap untuk jadi diri kamu sendiri gitu. Jangan kayak kalau di sini kamu malah jadi kayak gini, di sini kamu malah jadi kayak gini gitu. Tetap bawa diri kamu sendiri, tapi kamu tahu penempatannya gitu. Kayak misalnya kamu di sini nggak boleh ngelakuin apa, di sini nggak boleh ngelakuin apa. Terus sebenarnya balik lagi ke diri sendiri masing-masing sih. Ya, pegang prinsip masing-masing tanpa ngejudge orang duluan ya, Kak. Benar. Ya, karena aku juga gimana ya, kayak mungkin aku punya banyak temen yang dia merokok, atau dia minum, atau ibaratnya abis acara kampus tuh mereka closingannya dengan clubbing atau gimana, tapi ya mereka gitu silahkan, aku nggak gitu. Iya. Dan itu justru kalau kalian gitu tuh kalian bakal kayak lebih dihargai gitu loh. Jadi misal ada yang mau minum, katakan, ih jangan di sini. Kalian kenalan sama orang-orang yang berbagai macam hal itu ya bakal bawa manfaatnya sendiri kok buat kalian selama kalian tetap memegang prinsip ya, Kak. Iya, benar. Yang penting jangan goyah gitu. Kalau emang udah punya prinsip ya jangan goyah. Itu aja. Oke, teman-teman ada lagi nih, masih lama nih waktunya. Kita ngobrol-ngobrol aja, atau ada nih yang lagi ngalamin masalah ini, boleh sharing ke kita, siapa tahu bisa bantu. Iya, benar. Buka layanan konsultasi. Bahkan yang mau curhat mungkin. Kalau belum ada, Kak, terus sekarang kesibukannya lagi apa aja sih, Kak? Kuliah saja atau? Kalau saat ini kesibukannya ya rebahan aja sih, karena masih libur kan. Minggu depan baru masuk. Karena semester 4 lagi kepengurusan organisasi kan lagi turun, kayak dapat mandat gitu kan. Ya, paling sibuk organisasi, ITC organisasi UKM di kampus, sama kuliah. Kuliah kan sekarang online agak ini juga ya, agak ya begitu. Internetnya buffer, otaknya ikut buffer gitu kan. Iya udah. Oh ya, ada nih Kak pertanyaan dari YouTube. Namanya Marse. Dia nanya, gimana sih pendapat kakak mengenai mahasiswa yang masuk kuliah karena melihat peluang? Jadi yang penting masuk aja lah. Terima kasih. Itu aku mikir loh, sempat mikir pas dapat undangan gitu, karena ya kalau misalnya kita biasanya yang kayak gitu tuh pas undangan tuh. Kenapa? Karena ya undangan kan mainnya peluang kan, lumayan gitu, nggak usah ujian. Cuma gini, kalau misalnya pun kamu milih peluang itu kan atas pilihan kamu sendiri. Kalau misalnya nanti kamu stres atau gimana, ya nggak bisa nyalain siapa-siapa. Itu karena harusnya ketika kamu, sekalipun kamu milih jurusan karena, saya waktu itu tuh pas zaman aku tuh 2018 ada pilihan baru namanya biomedik gitu di UI ya. Jadi akreditasinya itu masih C dan itu masih jurusan baru. Nah, banyak yang apa gue biomedik aja ya, biomedik nih kayaknya peluang masuknya gede nih gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu nggak apa-apa, asal kira-kira kamu ngerti gitu biomedik itu apa, terus konsekuensinya nanti di sana kayak gimana, kamu baik buruknya biomedik itu apa. Biomedik itu kan sebenarnya kayak teknik ini kan, kayak teknik yang medis lah gitulah, ya kan. Ya jadi ya kamu harus ngerti gitu. Di situ nanti di sana kamu bakalan jadi apa, bakalan kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya kamu ngerti itu sebenarnya oke-oke aja gitu kamu ambil itu sebagai peluang. Misalnya walaupun itu bukan cita-cita kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa oke dengan semua yang tadi aku bilang itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kamu udah ya udah ambil biomedik aja karena peluangnya gede, tapi kamu nggak apa namanya nggak tahu nanti biomedik tuh harus kayak gimana, biomedik tuh
kayak gimana nanti kuliahnya, baik buruknya biomedik itu apa. Susah sih, bakalan susah di situ, karena jadinya istilahnya kamu nggak tahu harus apa nanti di situ. Jadi malah stres sendiri, malah tertekan sendiri, gitu. Dan ya nggak ada yang bisa disalahin, nggak ada yang bisa dibantu juga, karena itu pilihan kamu sendiri. Ya, Jadi balik lagi ke pilihan sendiri sih sebenarnya. dan kayaknya peluang tuh nggak cuma satu kan ya. Maksudnya banyak jurusan-jurusan yang sering dijadikan peluang, ya kalian pilih yang sesuai sama yang kalian tahu lebih banyak nggak sih, Kak? Kadang milih peluang juga harus mikir-mikir juga lah. Jangan asal. Karena agak fatal juga kalau misalnya salah. Aku juga dulu gitu sih, asal milih Ilkom, tapi ya aku udah kayak, oke, Ilkom bakal masuk apa, kalau misal aku ternyata lanjut di sana, ya aku bakal ambil apa, aku bakal jadi apa, itu harus udah dipikirin matang-matang ya, Kak. Ada lagi nih, Kak, yang masuk. Rame nih, makin rame diskusinya. Ada dari Deborah Simbolon. Shalom Kakak, izin bertanya, Kakak, bagaimana seandainya kalau kita diterima di universitas, padahal orang tua kita tidak mengizinkan untuk masuk ke universitas tersebut? Gimana, Kak? Nggak diizininnya kenapa? Oh, kadang ada sih beberapa kasus emang, ya cuma tergantung sih, emang nggak diizininnya kenapa kalau dia tahu. Cuma gini, ada beberapa masyarakat ya sama sih kayak jurusan tadi, menganggap kayak universitas swasta tuh apa sih gitu kan, ya kayak gini lah misalnya UI, ITB, UGM udah pasti di high grade gitu lah. Cuma kayak misalnya universitas swasta kayak Universitas Gunadarma, terus tadi apa Universitas Paramadina itu orang kayak ya lah universitas swasta gitu kan. Sebenarnya nggak masalah mau universitas manapun. Coba kasih pengertian ke orang tua. Mau universitas manapun, negeri atau swasta, mau sebagus apapun, mau sejelek apapun universitasnya itu, yang beda cuma fasilitas yang mereka kasih. Karena pada akhirnya, balik lagi ke kitanya mau kayak gimana, kitanya mau berjuang untuk sukses atau enggak. Even kita ada di universitas swasta pun, kalau misalnya emang kita mau berusaha, kita mau ngejar impian, bakalan kekejar. Aku ada temen, jadi dia tuh waktu itu ngejar STAN ya, cuma dia nggak lolos. Jadi dia ini anak yang membelot ke akuntansi ya. Nah dia ngejar STAN cuma dia nggak lolos. Akhirnya sekarang dia ada di Universitas Pamulang. Yang notabene itu universitas swasta kan. Dan orang kalau dibilang Universitas Pamulang, hah? Universitas Pamulang tuh di mana ya? Emang kampusnya bagus ya? Pasti orang bakalan berpandangan kayak gitu. Mungkin nggak semua, cuma pasti banyak yang kayak gitu, banyak. Tapi nyatanya IPK dia selalu 4 gitu, dan aku sampai tercengang ya. Iya, jadi itu balik lagi ke orangnya gitu. Jadi istilahnya ya universitas itu cuma branding aja, cuma kayak ya udah ini emang terkenal akreditasinya bagus, cuma ini emang akreditasinya masih ya belum terkenal itu gitu. Cuma semuanya balik lagi ke kitanya mau usaha apa enggak. Oh ya, kalau tentang negeri atau swasta nih ya, sebenarnya nggak ada salahnya juga sih masuk swasta. Yang aku rasain tuh kayak di swasta tuh ada perhatian tersendiri ke mahasiswanya. Bukan berarti universitas negeri nggak ada ya, tapi mereka kayak lebih mandiri gitu kalau di negeri. Dan kalau di swasta tuh biasanya punya kerjasama sendiri juga, yang misal kita ada magang wajib nih, kita bakal disalurkan kemana. Yang itu nanti kalau misal ternyata kalian di negeri nggak sempat untuk mengambil magang, untuk seleksi kerja pun bakal yang dari swasta yang berpeluang lebih besar gitu nggak sih, Kak? Ya, justru aku ngambil swasta, ngambil Telkom ya, karena aku nyari kampus yang emang punya punya kerjasama sama instansi gitu. Jadi ya itu tadi, jadi sebenarnya universitas negeri, universitas swasta itu sama aja gitu. Enggak, ya itu tadi bedanya tuh cuma oh ini dikenal bagus, ini dikenal enggak, udah sekedar itu aja. Yang bedain kamu. Lagian juga banyak isi materinya sama aja, dosen-dosennya pun banyak yang lulusan dari negeri juga kan. Bener. Oke, ada nih pertanyaan dari Tia Gustini. Banyak nih, Kak, ada 4 pertanyaan. Mau satu-satu atau langsung? Satu-satu aja tuh. Satu-satu aja nggak apa-apa. Oke, Pelan-pelan aja. Oke. Pertanyaan pertama nih.
Gimana sih menyikapi perkataan-perkataan orang menjelang mendaftar kuliah yang kadang buat kita patah semangat, jadi males dan nggak percaya diri lagi? Eh, ya udah masa bodoh aja lah. Udah orang yang jalanin, kita kenapa lu yang heboh gitu kan? Tapi ya benar sih. Kadang ada kata-kata yang bikin nggak semangat gitu. Aku inget pas aku pengen ngambil ilmu gizi. Jadi guru IPA SMP aku itu deket sama mama aku, dia deket sama ibu aku. Ibu aku bilang gini, ini guru IPA aku tuh guru IPA, ngerti nggak sih guru IPA yang kalau misalnya dia ngajarin apa lu pasti ngerti gitu, kayak wah the best lah gitu. Nah, ini guru IPA yang kayak gitu. Tapi pas ibu aku bilang aku pengen kuliah jurusan ini, justru dia malah bilang kayak gini, hah, lu serius apa mau ngambil jurusan itu? Dia nilainya bagus loh, dia otaknya pinter dengan IQ segitu, dia mendingan masuk kedokteran gitu. Untuk jurusan ilmu kesehatan masyarakat, ilmu gizi, itu mah buat IQ yang di bawah dia. Dia justru bilang kayak gitu, dan kayak merasa sedih gitu kan, kayak kok pilihan aku dipandang sebelah mata banget gitu. Tapi ya udah emang ya sedih sih, emang bikin patah hati, cuma ya udah lanjut aja gitu, karena dia mungkin nggak tahu gitu kalau misalnya misalnya apa yang kita pilih itu bakalan kayak gimana ke depannya gitu. Mungkin dia masih persepsinya masih sebelah mata lah terhadap jurusan itu, masih masih memandang rendah gitu kan. Cuma ya udah, itu kan pilihan kita gitu. Jadi kita yang tahu kita bakalan mau kayak gimana, kita yang tahu kita bakalan ngejalanin apa, lanjut aja. Ya patah hati sedikit nggak apa-apa lah, curhat-curhat aja ke temen, nggak masalah. Kadang butuh patah hati. Ya, sebenarnya kayak kita yang dulu ambil kedokteran tuh pasti ada beberapa temen yang bilang, ah beneran mau ambil kedokteran. Kedokteran susah loh, saingannya berat tuh pasti bakal kedengeran banget di telinga kita. Benar. Iya, Cuma ya harus itu dijalanin. Tapi pilihan kita kok, ngapa lu yang ribet? Emang lu mau biayain kuliah gue? Enggak kan? Pin aja. Lewat aja ke omongan-omongan orang nggak sih, Kak? Iya, tapi kalau jangan kayak gitu ke orang tua ya. Emang orang tua yang biayain kuliah kamu. Oke, pertanyaan kedua itu, ketika Kak udah kuliah dengan jurusan universitas sekarang, apa sih yang membuat Kakak sangat bersyukur dan bangga dengan jurusan dan universitas tersebut? Asik nih pertanyaannya. Apa yang membuat aku bersyukur karena ternyata aku enjoy banget. Seperti yang aku bilang tadi, ternyata kuliah di sini tuh kayak benar-benar yang tadi aku udah bilang, ada gak boleh mimin jomblo. Tadi dulu, aku mau cerita dulu, diem. Yang aku udah bilang tadi, ada satu momen, ini sebenarnya perasaan sepele sih, cuma aku benar-benar masih inget banget. Aku buka pintu siang-siang, terus itu aku nungguin temen, terus tiba-tiba aku merenung aja gitu, kayak kok enak ya, kok enjoy ya kuliah begini tuh gitu. Jadi benar-benar nggak ada ngerasa beban gitu. Jadi di situ aku baru merasa kayak, oh ini esensi, aku ngerti apa yang aku pilih, aku paham dengan apa yang aku pilih, sama aku memilih jurusan yang memang aku mau gitu, enjoy gitu, nggak ada tekanan, dan ya jadinya happy gitu. Kuliah mau seberat apapun, mau sesusah apapun matkul, nggak ada ya keluhan-keluhan matkul susah, dosen nyebelin gitu kan pasti ada, cuma nggak yang sampai bikin gitu, nggak ada sih. Itu jadi aku bersyukur di situ. Terus bangganya, kenapa bangganya ya harus bangga sama jurusan apapun yang kamu pilih, kamu harus bangga sama jurusan itu gitu. Nggak karena aku jurusan ilmu komunikasi aku jadi bangga ilmu komunikasi gitu. Even aku nanti misalnya aku ternyata malah masuknya ke akuntansi, aku malah masuknya ke kesmas, ya aku harus bangga gitu, karena ya namanya kamu memegang alma mater itu ya, jadi harus bangga. Ya. Lagian itu juga pilihan kita ya. Tugas kita buat ngebawa kita bangga akan jurusan itu nggak sih, Kak? Besok pasti kita bakal bersyukur banget kita udah masuk ke situ. Iya, karena pasti ya namanya setiap setiap peristiwa itu ada hikmahnya gitu.
Jadi ingat ini apa namanya, sebaik-baik manusia berencana, rencana Tuhan tuh pasti lebih baik lagi. Oke, boleh lanjut ya Kak ke pertanyaan ketiga. Ya. Untuk Kakak pribadi, ada nggak sih Kak tips supaya kita nggak menunda-nunda pekerjaan atau nunda-nunda belajar untuk persiapan UTBK? Tips ya, mungkin tips dari aku buat sekarang adalah ingatnya ya sekarang online udah makin serba susah gitu ya. Jadi memang harus semakin apa ya, semakin aku nggak tahu sih ya, sistemnya katanya sekarang berubah ya. Kayak jadi dia nilainya skor dulu keluar terus habis itu baru daftar. Masih kayak gitu apa udah berubah lagi? Kayaknya sih kayak gitu. Oh iya nih, katanya seperti itu. Ingat aja sih, saingan kamu itu nggak cuma teman satu sekolah, nggak cuma teman satu kelurahan, satu kecamatan, satu wilayah rayon gitu. Saingannya tuh satu Indonesia. Dan itu nggak cuma yang angkatan kamu doang, tapi angkatan atas sampai berapa tahun ke atas tuh masih bisa 2 tahun ya 2 kalau nggak tahun. salah. 2 tahun ke atas tuh masih ada yang masih berjuang, dan itu justru persiapannya jauh lebih matang daripada kamu. Ngapain nunda-nunda, belajar. Lihat aja yang daftar ribuan orang yang diambil cuma puluhan orang gitu ya. Bener. Tuh, jadi belajar. Walaupun agak keras peringatannya, tapi ya emang harus gitu. Maaf ya, jadi mau gimana, kita realistis aja. Iya, soalnya kadang kalau ada motivasi-motivasi gitu tuh terlalu bikin kita, oh iya semua yang akan diusahakan pasti akan membuahkan hasil tanpa realistis sama keadaan nggak sih Kak? Iya, bener. Oke, lanjut nih ke pertanyaan keempat. Ada, Kak pernah nggak sih insecure melihat orang yang mungkin bisa masuk ke universitas A atau B? Kalau aku sih pasti ya. Dan IPK-nya bagus atau sebagainya. Kira-kira gimana sih ngilangin rasa insecure karena sama aja kita kurang bersyukur. Iya. Ya, cara ngilangin rasa insecure adalah kita sering-sering bersyukur gitu ya. Jadi, sudahlah, kenapa sih harus insecure gitu? Aku, ya jujur sih, aku pernah pas awal-awal ngelihat, ya aku masuk Telkom, teman-teman aku UI, terus ada yang di unik-unik, misalnya UIN, gitu, unik negeri, sedangkan aku swasta Telkom. Nah, ketika dibilang pas kita lagi sharing gitu ya, pas dunia kuliah, lu kuliah gimana, gini, mereka yang stres, aduh gua harus laprak, harus gini, di situ aku merasa bersyukurnya kayak gini, karena aku justru enjoy, aku nggak ada keluhan sama sekali dengan jurusan aku gitu. Terus apalagi kalau misalnya mereka memperdebatkan IPK gitu ya, IPK gue aman kok gitu. Jadi ya udah gitu, maksudnya kalian walaupun misalnya kalian IPK kalian ternyata tidak memuaskan, IPK kalian ternyata nggak sesuai ekspektasi, terus jurusan kalian misalnya adalah tipe jurusan yang banyak tekanan atau apa, enjoy aja, jalanin aja gitu, karena semakin kalian merasa nggak suka ya akan ke bawah, jadi mental kalian tuh kayak nggak seneng gitu, apa sih gitu. Dia usaha aja untuk suka gitu sama semua itu gitu, karena lama-lama kalian juga kalau kalian suka tuh lebih lapang dada gitu, terima semuanya. Itu satu. Yang kedua ya udah itu bersyukur, banyak-banyak bersyukur aja. Misalnya IPK kalian ternyata nggak sesuai ekspektasi, ya bersyukur daripada nggak dapat IPK gitu kan ya. Terus Lagi masih bisa ambil paket gitu ya Kak. Terus misalnya kalian uniknya nggak sebagus teman-teman lain, bersyukur lagi aja, karena di luar sana mungkin masih ada teman-teman kita yang justru pengen kuliah tapi nggak bisa karena kendala apa. Jadi ingat aja untuk selalu bersyukur, karena pasti ada yang di bawah kita tuh, pasti ada. Jangan melulu kita ngelihat yang di atas lah. Gitu. Jadi ngelihat yang di atas tuh emang bikin insecure, tapi ngelihat yang di bawah justru bikin kita lebih bersyukur. Bener banget dong. Oke, ada lagi nih dari Yunita Sriwulandari. Ada 2 pertanyaan Kak. Okay. Yang pertama, bagaimana cara kita menyikapi jika sudah terlanjur masuk jurusan pilihan orang tua? Kita sudah melakukan semua yang terbaik, tapi hasil belajar kurang maksimal dan banyak yang justru menyalahkan kita. Terlanjur masuk jurusan pilihan orang tua, terus melakukan yang terbaik. Ya, gimana ya? Ya mungkin emang itu bukan jalan kamu gitu. Mungkin coba merenung gitu. Merenung
tanya sama diri sendiri apa yang salah. Ternyata misalnya kamu masuk jurusan ini ngerasa terbebani di sini, mungkin emang bukan itu jalannya, mungkin emang bukan itu passionnya gitu. Coba kamu lebih mengenal diri sendiri aja gitu. Jadi harusnya gimana, harusnya apa yang sebenarnya kamu pengen tuh apa gitu. Mungkin ya karena kamu benar-benar kita sudah melakukan hal yang terbaik, mungkin kamu berusaha yang bisa jadi ya, ini bisa jadi mungkin kamu sudah berusaha yang terbaik, tapi di dalam hati kamu merasa ini karena tuntutan gitu, jadi masih kurang apa ya namanya, menjalaninya masih kurang dengan pas gitu. Coba lebih tanya ke diri sendiri deh. Jadi sebenarnya apa yang kamu jalanin ini benar gak sih apa yang harusnya kamu jalanin? Benar gak sih sesuai dengan apa yang kamu mau? Benar gak sih ini jalan yang harusnya kamu tempuh sesuai passion kamu atau enggak? Dan mungkin kalau masih semester awal dan bisa untuk mencari jurusan baru, mungkin juga bisa diomongin ya. Nah itu penting. Pas semester awal itu bisa dibilang semester yang penting. Kenapa? Karena kalau kamu merasa ternyata di sini nggak cocok, kamu masih ada celah untuk tahun depan itu ikut cari yang ternyata cocok gitu. Karena ibaratnya kamu terlambat setahun ya masih bisa ditoleransi, kecuali kamu udah semester 7 terus ngerasa nggak cocok gitu ya, tolong gitu 7 semester lo ngapain. Iya sih, karena ya gimana kalau udah terlanjur nyampe semester atas kayak sayang aja nggak sih yang udah kita jalanin sebelumnya. Tapi di tahun pertama atau tahun kedua tuh banyak-banyakin kenal diri sendiri kalau emang kita udah terlanjur masuk ke situ ya Kak. Jadi mungkin di sini masih pada SMA ya, kalian mulai kenalin tuh dari sekarang gitu. Masih bisa dibilang masih belum terlambat lah, walau udah kepepet dikit gitu. Kenalin diri sendiri, kamu sebenarnya pengen apa, passion kamu tuh apa, minat bakat kamu tuh apa. Emang kedengarannya bosen banget ya, minat bakat, passion apa sih segala macam. Emang itu perlu gitu, kamu harus kenal itu, kamu harus kenal diri kamu sendiri, dan nanti untuk milih pilihan itu akan jauh lebih mudah. Jadi nggak, ya emang itu tujuannya ini kan, kayak mengurangi kamu merasa salah jurusan, mengurangi kamu stres karena jurusan yang ambil kamu pilih itu ternyata kamu nggak suka gitu-gitulah. Jadi kamu kenalin dari sekarang. Oke, pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana cara membentuk mental yang kuat untuk menghadapi judging dari banyak pihak mengenai jurusan yang kita pilih? Mental yang kuat ya. Ya sebenarnya ya lama-lama juga terbiasa sih kalau bisa dibilang kayak gitu. Cuma ingat aja misalnya gini, kamu mau ngambil jurusan apapun, kalau misalnya kamu emang niatnya itu udah benar-benar kamu mau sukses, kamu terus sungguh-sungguh, itu nanti keluarnya juga kamu bakalan gampang, mau cari kerja apa, mau jadi apa gitu, itu gampang lah istilahnya. Yang penting kamu di pas kuliah itu kamu yang penting itu banyakin relasi ya. Jujur relasi itu penting gitu, kamu punya banyak kenalan gitu biar ada kontak-kontak orang dalam lah gitu ya. Nah itu penting, sama kamu belajar juga ya sungguh-sungguh gitu pas kuliah, ilmunya tuh penting gitu. Kita nggak cuma ngejar IPK tapi ilmunya, karena itu tadi untuk menampar para orang yang yang ngejudge kita itu harus kayak gitu. Buktiin kalau misalnya ntar pas magang kamu diincar sama perusahaan gitu, jadi itu alasan buat kamu nih gue udah mau kerja, lo ngapain, gituin aja. Lulus sidang udah dapat kerja gitu ya Kak? Iya, lo sendiri ngapain? Ini orang-orang yang kayak gitu nggak usah diladenin lah. Benar sih, capek juga ngeladenin. Ngejudge itu lebih gampang daripada melihat perjuangan kita. Ada tuh lagu Blackpink yang baru, karena mereka tuh lebih pengen ngelihat apa yang mereka pengen lihat aja gitu. Kalau emang mereka ngejudge ya mereka pasti ngelihatnya kelemahan kita, mereka nggak akan ngelihat perjuangan kita mau kayak gimana juga.
Benar. Oke, bicara soal relasi nih sebenarnya nggak harus. Mungkin kalian besok kalau masuk kuliah bakal dengar banyakin kenal cutting, banyakin organisasi. Tapi sebenarnya kalau emang kalian nggak pengen di situ, kalian bisa ikut kayak yang lagi kita ikutin sekarang. Misal kita masuk volunteer di HMID. Ini juga memperluas relasi kan, jadi kenal kan yang di Telkom, yang di univ-univ lain. Iya benar. Oke, ada nih Kak dari Esi Aisyah. Hai Kak, Kak saya kan mau Kak, saya kan masuk jurusan ini emang pilihan saya. Saya semangat, senang gitu belajarnya juga. Tapi karena kondisi kuliah yang seperti ini tuh malah bikin bosen dan semangatnya malah makin berkurang gitu. Boleh nggak Kak minta motivasinya? Jadi semangat berjuang lagi di perkuliahan. Sama, saya juga punya motivasi. Kayaknya sekarang permasalahan semua umat perkuliahan gitu nggak punya motivasi kan. Cuma ya buat kita semangat gitu kan, karena kita nggak tahu sampai kapan. Kalau misalnya kita nggak bisa memprediksi ya ini si Koronsko ini selesainya kapan gitu. Bisa jadi sampai kita wisuda ya jangan sampai. Cuma Aduh. kita realistis aja gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak terbiasa dengan sistem yang kayak gini, kedepannya bakalan, kalau misalnya ternyata ini terus diperpanjang, kamu malah terus turun itu malah bahaya gitu. Jadi ya nikmatin aja lah, kapan lagi kan kuliah sambil rebahan gitu. Kapan lagi bangun 10 menit sebelum kelas. Bener banget. Aku tuh ya kadang kalau misalnya kelas pagi, apalagi kelas pagi, jam 8 gitu. Aku baru bangun jam 8 kurang 5, terus nyalain laptop, Zoom. Ya, ambil segi positifnya aja. Besok lo harus bolak-balik kampus. Ya kan? Ya walaupun emang yang tadi aku bilang gitu kan, sekarang online, internet buffering, otaknya juga buffering, cuma ya nikmatin aja lah gitu. Tapi emang ini kondisinya juga kayak gini. Ingat aja karena gini, kamu nggak sendirian gitu, di luar sana semuanya juga merasakan. Baik itu kamu yang ada di mana, aku di sini, sama, kita online, kita jenuh, kita capek. Cuma ya emang harus dijalanin gitu. Emang fasenya lagi kayak gini. Ya mau kuliah di Jakarta, mau kuliah di Bandung, atau bahkan ada yang di Kalimantan atau mana, ya semuanya ngerasain hal yang sama. Ya jadi semangat aja. Ingat, kamu masih beruntung, kamu masih bisa kuliah. Ya, oke. Jadi kan kita ngobrolnya udah banyak nih, Kak, udah panjang banget. Udah sekitar 1 jam nih kita ngobrol. Kalau boleh aku tarik kesimpulan tuh kayak sebenarnya masalah ini tuh nggak jarang kok tentang perbedaan pilihan, tapi ya kita bisa ngomongin baik-baik, kita bisa kenalin diri kita sendiri, kita kasih saling pengertian antara orang tua dan anak ya Kak. Iya, itu jadi yang paling penting. Kalaupun udah terlanjur masuk ke situ ya selagi masih tahun pertama masih bisa dibicarain, karena gimana pun yang paling penting untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk menentukan titik tengah ya jurusan aku sama Kak April, komunikasi. Iya nggak Kak? Kita kebanyakan promosi nggak sih? Kurang-kurangin deh. Oke. Ya, karena waktunya juga udah habis, boleh nggak Kak kasih closing statement atau kata-kata penyemangat nih buat teman-teman di sini? Oke. Itu tadi ya, kalau misalnya aku boleh bilang, kalau misalnya kalian masih bingung, mungkin punya masalah serupa, yang penting satu, kamu explore lebih jauh, kamu punya plan A, plan B, plan C, plan Z, sampai plan Z gitu ya. Jangan punya satu mimpi, jangan punya cuma cadangan satu, bikin cadangan yang banyak gitu. Jadi karena itu tadi, sebaik-baiknya manusia berencana, rencana Tuhan itu jauh yang lebih baik kan. Tuh. Terus ya buat kalian semua, jangan lupa bersyukur gitu ya, jangan bersyukur terus lah. Ngapain sih insecure? Syukur kalian masih dikasih sehat, masih dikasih rezeki, bisa kuliah. Semangat buat kalian semua yang mau masuk kuliah atau yang lagi kuliah. Emang sekarang lagi kayak gini ya, mau nggak mau jalanin aja sih. Ingat, kita semua merasakan, kamu nggak sendirian. Oke, makasih Kak April buat sharingnya. Semoga ya bisa membawa manfaat baik itu buat Kak April sama buat teman-teman semua di sini. Sukses terus buat kuliahnya ya Kak. Iya, sama-sama.
Oke, buat teman-teman jangan lupa isi formnya ya. Ini karena di situ bakal ada testimoni dan kalian bakal dapat sertifikatnya tuh di situ. Syarat untuk dapat sertifikat harus isi formnya dulu. Makasih juga buat Happen ID yang sudah menyelenggarakan acara yang mungkin jarang-jarang ya teman-teman dapetin. Karena kalau di kelas kan pasti bahasnya cuma skor minimal masuk ke sini berapa, skor minimal masuk ke sini berapa. Tapi di sini kita lebih tahu banyak tentang sisi lain dari dunia perkuliahan yang sebenarnya bakal kita hadapin ke depannya. Ada nih request boleh foto bersama dulu nggak ya? Kak Reza. Foto boleh. Di unpin dulu ya. Di on cam dulu ya. Oke, yang di YouTube maaf ya nggak bisa ikutan foto nih. Oke, semuanya on cam. Di slide kedua juga ini kita ada 2 slide. Oke. Di Prasastio boleh on cam. Yosi, Mah, Ulfa, Ais, Henda, Hen, jangan nyanyi mulu Hen. Ima, Fadila, halo Fadila. Dia lagi UAS ya, jangan dipanggil. Adik Mas John, boleh on cam, Dewa Simbolon, Destia Rahma. Halo Teh, on cam dong, izin on cam, oke. Farida, boleh on cam. Muhammad Delani, Nabila Asayel. Silma, Rahmania, Fitri Cahyani. Oke, semua udah on cam. Jangan ada yang ngechat dulu ya, nanti kehalangan nih yang paling bawah, kasihan. Oke. Gaya bebas, jangan gaya bebas nanti takutnya nyemplung ke kolam renang. Oke, pose terbaiknya aja ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi deh buat yang slide 1. 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua sekarang bagiannya Aisyah Mawati, Nurul Fadillah. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir di sini, udah nyempetin kuotanya, udah nyempetin waktunya di selang sekolah mungkin ya. Ada yang ujian praktek juga, anak SMA, semangat ujian prakteknya, dan ada yang UAS di universitas, semangat. Nah, bisa diambil kesimpulannya, jangan banyakin insecure, tapi banyakin bersyukur. Benar gak nih, Kapil? Dan kita juga ya jangan minder walaupun gak ya, karena kesuksesan nggak diambil dari kampus atau nggak diambil dari nama Ahmed. Dan kalau boleh gue jujur, gue dulu kuliah di swasta dan gue nggak suka gitu kuliah di swasta. Tapi pas gue kerja ya itu nggak ada hubungannya mau swasta mau negeri, karena kita diambil skillnya dan relasi. Kalau lo mau cuma pamer Almed buat kuliah, lo bisa beli Almed cutting lo atau kakak tingkat lo, bahkan kakak kelas, selesai, tinggal foto di universitasnya. Tapi kalau lo mau skill dari jurusan, lo harus kuliah benar-benar dan sungguh-sungguh tanpa insecure dan harus banyak bersyukur. Oke, gue Raja Samsul dari Happen ID dan gue sebagai mimpin jomblo pamit undur diri. Semuanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ada yang minta formnya dikirim ke WhatsApp, katanya tadi di chat. Oke, siap. Bisa WA aja ya, langsung PC. Oke, buat semuanya boleh live. Dan makasih juga Kak Abel, Kak